Nabi bilang sama orang itu, kalau aneh tahu ente ngintip tadi itu, aneh colok mata ente pakai sisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan taklim kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berkenaan dengan bahasan hal ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para istri-istrinya, dan memasuki sub bahasan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan taujihat, memberikan pengarahan kepada istri-istri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyata kada wa kada, ta'ni qasiratan. Cukuplah engkau, ya, kau cukup bagimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sofiyah begini, atau cukuplah untukmu kalau engkau mau lihat kekurangan dari Sofiyah, dia itu begini. Sofiyah ini istri Rasulullah juga, Sofiyah binti Huyai, ya, salah seorang istri beliau dari kalangan Yahudi. Kalau engkau mau lihat kekurangan Sofiyah binti Huyai, cukup dia itu begini, takni qasirah, maksudnya Sofiyah itu pendek. Gitu. Jadi Sayyidatina Aisyah itu bicara seperti itu kepada Rasul, dan kita tidak ghibah. Nah, ini kita ngomongin kejelekan orang ya. Ngomongin kejelekan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, artinya dia mencela istri Nabi yang lain. Tapi ya berhubung ini udah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab hadisnya, ya, dan boleh, dan memang harus disampaikan. Artinya dengan segala kelebihannya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, cemburunya itu membuat beliau itu melakukan hal-hal semacam ini. Ya. Hasbuka min Sofiyah kaza wa kaza. Dia itu begini dan takni qasirah. Maksudnya Sofiyah itu pendek Rasul, nggak kayak saya, tinggi semampai dan seterusnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamajazathu. Sungguh Aisyah, engkau telah berkata dengan satu kalimat, ya, dengan satu ucapan yang kalau ucapan itu dicampur dengan air laut, maka kalimat itu akan mempengaruhi air laut. Ya, tadinya air laut asin bisa pahit gara-gara omongan itu. Ya, atau tadinya air laut berjernih bisa butek. Cuman ngomong segitu, saudara-saudara. Begitu. Ya. Kalau gitu dosanya besar dong Sayyidatina Aisyah. Kalau beliau itu melakukan dosa besar, amaliyah besarnya juga banyak. Seandainya, gitu ya, seandainya. Ya, kalau itu Nabi sampai bilang kalau itu kalimat diaduk ke air laut yang tadinya jernih itu bisa butek gara-gara omongan itu. Ya, tapi beliau, ya, ahabbun nasi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis semacam ini nih menjadi dasar bagi orang-orang Syiah untuk terus menjelek-jelekkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya.
Jadi kalau kita lihat ada kekurangan dari beliau, dari istri Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ada hal-hal yang tidak baik dari orang-orang besar semacam ini, ya, itu kita seperti memandang seekor bangkai tikus ada di satu pantai dari laut yang tanpa batas. Iya enggak? Iya. Jadi kalau cuman gara-gara ya ada seekor bangkai di pinggiran laut, janganlah seluruh lautnya dinajiskan. Ya, yang di situ saja. Begitu. Ya, jadi itu kalau kita lihat ada kekurangan dari orang-orang yang memang dia punya ilmu luar biasa, punya jasa buat Islam luar biasa, ada kekurangannya. Jangan dikeker dan dicecer-cecer, itu kekurangannya. Ya. Jadi biarlah kekurangannya itu menjadi tanggung jawab dia. Ya, dan insya Allah ya, beliau itu orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi itu menjadi urusan beliau dengan Allah dan menjadi urusan Nabi SAW untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan urusan kita. Ya, kalau kita tuh ngurus-ngurus kayak begini, udah urusin omongan kita aja yang ngawur-ngawur deh. Ya, kalau kita udah ngecengin temen kan tuh, ya, atau ngomongin kawan kita di belakang itu, waduh, ya itu udah luar biasa begitu, udah luar biasa merusak. Jadi ini biarkan begitu, biarkan saja seperti itu. Tapi yang kita ketahui di sini adalah pengajaran Rasulullah SAW. Ditegur Sayyidatina Aisyah dengan teguran yang keras. Kalau itu kalimat dicampur dengan laut, si kejernihan air laut itu akan hilang karena sebab ucapan tersebut. Ini pengajaran Rasulullah SAW. Wa in kanat hiya habban nasi ila Rasulullah SAW, sekalipun dia itu istri yang paling beliau cintai, nggak ada duanya kecuali Sayyidatina Khadijah. Nggak ada itu. Tapi tetap kalau salah Nabi SAW tegur dengan teguran yang keras. Nah, ini contoh pengajaran beliau. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, baik kepada Sayyidina Abbas bin Abi Thalib maupun kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. An Juwairiyata radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidina Juwairiyah binti Haris, salah satu istri Rasulullah SAW. Anna Nabiya SAW kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Bahwasanya Nabi SAW keluar dari sisinya di satu pagi ketika beliau menunaikan salat subuh. Wa hiya fi masjidiha, dan Sayyidatina Juwairiyah binti Haris sedang ada di masjidnya, maksudnya masjid rumahnya, salat di rumah. Summa raja'a ba'da adha wa hiya jalisah. Kemudian kembali Nabi SAW dari masjid setelah lewat duha. Ya, setelah lewat duha Nabi pulang, wa hiya jalisah. Itu Sayyidatina Juwairiyah binti Haris masih di tempat salatnya, masih zikir dia. Faqala, maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidatina Juwairiyah, mazilti alal hadillati faraqtuki anha alaiha. Qalat na'am. Kata Nabi, apakah engkau masih dalam keadaan yang sama? Maksudnya masih mengerjakan hal yang sama ketika aku meninggalkan engkau tadi? Iya. Masih zikir? Iya. Dari tadi habis subuh sampai sekarang masih zikir? Iya. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law wuzinat bima qulti mundzul yauma lawazanatha. Saya juga zikir, tapi zikir saya cukup dengan mengucapkan 4 kata. 4 kata ini saya ucapkan 3 kali.
kalau ditimbang dengan zikir kamu sepanjang dari habis subuh sampai duha, masih kalah. Kamu zikir dari tadi, zikir kamu bisa kalah dengan zikir saya. Walaupun kamu berzikir selama itu, saya punya zikir yang kalau ditimbang zikir saya itu 3 kali kamu baca, itu melebihi daripada apa yang sudah kamu wiridkan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zina arsyihi wa midada kalimatihi. Kan tempat ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Oh, ini berarti ngitungnya bagaimana ini? Nabi bilang 4 nih ya. Kalau kita ngitung begitu 5 kelihatan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Oh, berarti begini, ngitungnya begini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi zinata arsy, subhanallah wa bihamdihi midada khalqi, midada kalimatihi. Itu ngitungnya 4 begitu. Tapi boleh kita baca dengan sirah seperti ini. Ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Boleh begitu dibacanya. Ya, boleh juga dibaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah bihamdihi ridha nafsihi, subhanallah bihamdihi zinata arsyihi, subhanallah bihamdihi midada kalimatihi. Tapi itu kan berapa detik tuh? Setengah menit. Iya. Ya. Iya, 30 detik. Ya, setengah menit dibaca dibandingkan dengan zikir yang panjang dari habis subuh sampai duha. Ya, itu nilainya masih kalah. Ini dia yang namanya zikir pakai ijazah, ini dia. Gitu. Jadi itu zikir-zikir yang mantep itu, ya, itu apa namanya perlu kita kerjain, ya. Zikir kalau bisa diapalin, nanti dibikin tulisan boleh, ya. Bolehlah kita baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu seperti kita sudah berzikir 3 jam. Tapi berzikir 3 jam itu tentu mempunyai efek yang lain. Ya, mempunyai efek yang lain. Tapi kalau judulnya mau pahalanya sama kayak orang zikir 3 jam. Ini kan kalau judulnya pahala, ya, judulnya pahala tuh Pak. Ya, ngaji malam itu pahalanya seperti ini, ngaji begini pahalanya seperti orang naik haji. Gitu. Tapi kan rasa spiritual yang didapat dari orang pergi haji beda sama ngaji kayak begini. Ngaji siang itu pahalanya seperti umroh. Tapi kan orang umroh sama orang ngaji siang itu beda rasanya. Yang paling telak begini deh. Kan Nabi bilang itu dalam riwayat Imam Bukhari itu, al-ikhlas itu ta'dilu sulusal Quran. Al-ikhlas itu setara dengan 1/3 Quran. Baca al-ikhlas 3 kali berarti sama dengan hatam. Tapi orang benar-benar hatam sama baca Quran, sama dia cuma baca al-ikhlas 3 kali, perjuangannya beda, rasanya beda. Iya kan? Rasa spiritualnya itu beda. Kurang lebih begitu, ya. Jadi buat orang-orang yang sibuk, ya, orang-orang yang sibuk banyak job nih, musim muabah gitu, bawa ambulan kemana-mana, kagak sempet zikir lama-lama, sembari bawa ambulan baca deh, ya, subhanallah wa bihamdihi
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya. Kalau dia kadang dapat jobnya jauh-jauh gitu, yang bawa ambulan tuh jauh-jauh gitu. Ya, kalau sampai ke Surabaya baca, ya Allah, pahalanya sabrek-abrek dah istilahnya. Ini dia. Ini kalau kita ngomong pahala. Tapi kalau ngomong rasa spiritual, tapi Nabi ajarin. Ini kalau yang pengen berat begini. Ya. Yang tadi itu nggak dilarang. Beliau zikir, ya, nggak dilarang. Begitu. Ya. Kalau ada orang pengen pergi haji, jangan dilarang. Ngapain pergi haji? Mau cari pahala pergi haji? Ngaji malam aja. Ya. Pergi ngaji malam. Ngapain umroh? Begitu. Ngaji siang aja. Ngaji siang di masjid. Begitu. Ngaji malam di masjid ngajinya, itu riwayatnya di masjid gitu. Ya. Jadi ada orang yang menikmati prosesnya, ada orang yang pengen langsung ke hasil begitu. Tapi kalau bisa hasil kita dapat, proses kita jalanin. Yang tadi itu diwiritin kalau lagi nyantai aja ya, lebih nyantai sembari jalan pulang dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, ya kan, kita nunggu antrian apa ya istilahnya, lagi beli apa ngantri, baca aja. Nah itu tadi bahasan mengenai taklim Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Yang salah dibenerin, yang udah bener ditambah kualitas kebenaran ya, ditambah hal-hal yang memberikan manfaat. Selanjutnya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhawwituhunna wa yugharu alaihinna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhawwituhunna, memagari, ngejagain. Ya, memagari, atau kadang maknanya juga hawata yuhawitu, itu hawata yuhawitu itu berada tidak jauh-jauh dari istrinya. Artinya itu kalau istrinya perlu, Nabi diketahui oleh istri-istri ini Nabi ada di mana, begitu. Jadi kagak ngampleng begitu ya, kagak ngampleng. Nabi tuh kadang kan kita ini sebagai lelaki begini, tuh kita ada di mana istri kita kagak tahu, begitu. Ya. Ada di mana istri kita nggak tahu, laki lo kemana, tahu deh tuh orang kemana, begitu. Jadi tuh Nabi nggak jauh-jauh dari istrinya, kecuali kalau memang beliau ada keperluan syafaat. Jadi Nabi itu selalu menjaga istrinya, berada di dekat-dekat istrinya, ya, wa yugharu alaihinna, dan cemburu, ya, cemburu. Jadi cemburu itu penting ketika ada orang-orang itu memang deket-deket sama istri kita atau ngobrol terlalu akrab, apalagi kalau sampai kontak fisik deh, nyolek-nyolek, ya, ngobrol-ngobrol, tapi jangan kelamaan. Dan kita sebagai lelaki jangan kelamaan ngobrol sama perempuan yang sudah bersuami, hatta lewat HP. Ya. Setahu saya sih kontak perempuan di HP saya itu di samping istri saya dan anak saya, ya, beberapa nggak nyampe lebih dari 5 orang yang memang saya perlukan, namanya ada di HP saya. Selebihnya saya nggak, dan itu juga jarang sekali saya hubungi, kecuali untuk hal-hal yang memang penting. Jadi jangan kita ngobrol lama-lama, ya, melebihi daripada kebutuhan ketika kita ngobrol dengan orang yang sudah bersuami. Kalau jomblo boleh dong, jomblo juga nggak boleh lama-lama. Begitu. Oh ini janda Pak Ustadz. Kalau janda berarti boleh kita anteng uplek aja berduaan, ya. Ya namanya biawak ketemu ayam kan. Biawak ketemu ayam repot begitu. Jadi ya seperlunya aja. Fa'an Sahlin ibni Sa'din, diriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad bin Sahal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna rajulan ittala'a min juhrin fi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahukku ra'sahu bil midra atau mishtin. Bahwasanya ada seorang lelaki mengintip dari lubang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Nabi itu diintip kami orang ya dari lubang begitu ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahukku ra'sahu bil midro. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang menggaruk kepala beliau dengan sisir. Ya. Ya. Itu orang ketahuan ngintip gitu, kali kresek-kresek gitu ya, ngintip gitu ketahuan. Faqala Nabi berkata, "Lau alimtu annaka tanzuru la tu'antu biha fi ainika." Nabi bilang sama orang itu, kalau aneh tahu ente ngintip tadi tuh, ini colok mata ente pakai sisir. Innama ju'ilal idnu min qibalil absari. Sesungguhnya dijadikan syariat minta izin. Minta izin kalau kita masuk ke wilayah privat orang. Itu harus izin. Boleh nggak saya masuk ke rumah saudara? Begitu. Itu kenapa kudu ada syariat kayak begitu? Ya, itu dibuat syariat tersebut ya min qibalil absar, karena sebab dari mata yang ngelihat kemana-mana. Ya, kalau kita mau baik ke rumah Ustadz Buyung, ya, izin dulu, boleh nggak kita masuk? Takutnya harimnya lagi pakai baju rumah, daster. Iya kan, kalau Ustadz Buyung sih ame harimnya mau pakai dasar, mau pakai apa, bodo amat, urusan dia. Kita orang luar gitu. Masuk ke rumahnya izin ya, jadi itu seperti itu Nabi SAW. Jadi bukan masalah istri Nabi, bukan masalah nabinya diintip, tapi di dalam rumah itu ada istri Nabi SAW. Tapi kalau saya tahu kamu itu ngintip, saya colok mata kamu. Itu secara syariat itu nggak ada tuntutan tuh kalau dicolok begitu sampai kenapa-napa begitu. Nggak disalahin secara syariat begitu. Ya, cuman kalau secara hukum positif pasti kena masalah. Kalau mata orang sampai boncos gara-gara kita colok. Tapi secara syariat nggak ada masalah. Barangkali ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.